Ya, jadi Bapak Nikodemus juga punya pertanyaan, maksudnya itu apakah kita harus lahir kembali jadi bayi lagi gitu loh? Apakah adik-adik kalau kita disebut, ayo kamu harus lahir baru, berarti kita harus masuk kembali di dalam perutnya mama masing-masing, terus lahir lagi? Apakah seperti itu? Kan sebenarnya tidak, waktu Tuhan Yesus ngomong ini nggak ngomong soal itu. Tapi Kak Emi mau bilang langsung aja, setiap orang Kristen, setiap orang percaya itu harus lahir baru atau lahir kembali. Kalau enggak dia tidak dapat melihat kerajaan Allah, artinya tuh syaratnya. Jadi apa sih sebenarnya kalau kita mau ngomong tentang lahir baru itu? Adik-adik dan KM itu bukan berarti harus kembali ke perut mama masing-masing, tapi kita mengalami yang namanya perubahan. Nah, kita mau lihat ya ciri-cirinya aja. Ciri-cirinya orang lahir baru itu mengalami yang namanya perubahan. Kalau yang mau catat boleh catat, ini kan di record ya, nanti kalau boleh minta atau screenshot silakan ya. Jadi yang pertama, ciri-cirinya yang lahir baru berdasarkan catatan yang kami buat, yang pertama adalah sadar. Kita itu kalau sadar, jadi ini sekalian ngecek masing-masing ya, apakah saya ini sudah lahir baru atau belum. Jadi ciri yang pertama adalah kita tuh sadar bahwa kita tuh sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan terima keselamatan. Menerima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu dalam kesadaran. Mungkin adik-adik sering ingat Kak Emi suka sekali bilang bedanya orang dipenuhi roh Tuhan atau dipenuhi roh kudus dengan orang dipenuhi roh setan adalah orang yang dipenuhi roh Tuhan walaupun waktu itu mungkin dia berbahasa roh, dia jatuh di lantai, dia ketawa-ketawa dan sebagainya, itu ada dalam kesadaran. Mungkin nggak bisa mengontrol beberapa bagian tubuhnya, tapi dia ada dalam kesadaran. Kalau nggak sadar berarti itu bukan daripada roh Tuhan. Nah, jadi ciri orang yang lahir baru itu adalah memiliki sadar, harus sadar, harus benar-benar tahu bahwa oh saya ini sudah percaya Tuhan Yesus. Dan saya ini sudah terima yang namanya keselamatan. Apa itu keselamatan? Yaitu saya menerima karyanya Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib buat saya, yang seharusnya saya yang dihukum, saya yang harusnya disalibkan, saya yang harusnya terima maut itu, tapi saya sudah berubah karena saya terima keselamatan Tuhan Yesus, maka saya menerima hidup yang kekal. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ciri yang pertama adalah, apakah kita sudah sadar bahwa kita ini percaya Tuhan Yesus, bukan cuma tulisan jadi orang Kristen ya, atau kalau yang sudah bisa buat KTP itu, bukan cuma tulisan di KTP-nya Kristen gitu ya, saudara-saudaraku. Jadi orang ini adalah, hidup kita itu adalah penuh kesadaran bahwa kita sudah percaya Tuhan Yesus dan terima keselamatan daripadanya. Nah, yang kedua itu setelah sadar lahir baru, salah satu ciri yang berikutnya adalah kita itu berubah dari suka berdosa menjadi suka yang benar. Nah, itu silakan dicek masing-masing. Kalau kita itu setelah sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus, sudah sadar bahwa kita percaya Tuhan Yesus dan terima keselamatan, habis itu kita sukanya berdosa terus, jatuh terus dalam dosa, atau kalau bahasanya yang keren jatuh bangun dalam dosa, ada dalam ikatan dosa. Nah, itu berarti ada di pertanyaan, apakah benar-benar sebenarnya kita sudah lahir baru. Jadi cirinya orang lahir baru itu dia berubah. Setelah dia sadar, dia terima keselamatan, dia percaya Yesus, ciri yang berikutnya itu dia berubah. Jadi dari yang suka berdosa menjadi suka yang benar. Apakah kita nggak bisa berdosa, Kak? Kita masih bisa berdosa karena kakinya masih injak bumi, tubuhnya masih tubuh yang daging. Bukan tubuh yang belum ditebus. Yang ditebus masih adalah bagian dari diri kita, yaitu roh. Nah, adik-adik semuanya dan saudara-saudara sekalian, itu kata berubah itu diambil dari kata transform. Kata transform itu seperti apa namanya bahasa Indonesia apa ya? Life cycle itu apa ya bahasa Indonesia? Perubahannya dari ulat menjadi kupu-kupu itu ya. Nah, itu namanya transform. Artinya ulat yang digambarkan, ulat itu yang jelek, kerjaannya cuma makan, terus dia tidak bisa melakukan apapun, cuma makan tok, pokoknya kerjanya makan-makan dan makan, itu dia berubah menjadi kupu-kupu yang indah, yang bisa menjadi berkat. Artinya kupu-kupu itu bisa membantu pembuahan daripada daripada bunga menjadi buah. Nah, itu
harus ada perubahan dari orang yang sudah lahir baru. Harus ada dari kita semua anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, harus ada perubahan. Dari yang suka berdosa menjadi suka benar. Loh Kak, aku kok tambah kepingin suka berdosa. Nah, berarti itu tolong dicek dan jadi pertanyaan. Nanti kita kapan-kapan bisa diskusi. Kok bisa? Apakah benar sudah lahir baru? Berarti kembali cek nomor satu lagi yang awal. Apakah kita sudah sadar kita percaya Tuhan Yesus dan terima keselamatan itu? Nah, yang ketiga itu hasil dari yang berikutnya lagi, dari perubahan, dari yang suka berdosa menjadi suka yang benar, itu bersedia menerima baptisan. Artinya baptisan memang tidak menyelamatkan kita, baptisan memang tidak membuat kita berpindah dari kerajaan neraka menjadi kerajaan surga, tapi baptisan itu bukti bahwa kita mau sungguh-sungguh hidup ikut Tuhan. Jadi orang yang lahir baru itu bersedia menerima baptisan dan mau melayani. Selalu yang dipikirkan bagaimana caranya saya melayani dan sebagainya. Silakan dicek ke adik-adik, silakan dicek masing-masing, saudara-saudara silakan cek masing-masing. Nah, kami lanjut ya. Pembahasan Tuhan Yesus tadi ngomong tentang dilahirkan kembali, tapi ada ayat yang kurang lebih hampir sama berkaitan dengan kelahiran baru, itu adalah ciptaan baru. Itu di 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 bilang, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, Kak Emi suka pakai kata ciptaan baru itu dengan kata yang baru, yaitu identitas baru. Kewarganegaraan baru atau identitas baru. Misalnya kamu punya KTP dulu, KTP kita adalah Indonesia gitu. Karena kita di dalam Kristus, KTP kita itu bukan lagi KTP Indonesia, tapi KTP kita adalah KTP Kerajaan Surga. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Artinya adik-adik dan KMI itu bukan punya cara hidup yang berbeda, identitas yang berbeda. Kita tahu, oh aku ini miliknya Tuhan Yesus. Dan ayat ini bilang yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya sudah nggak lagi mikir kehidupan yang baru, sudah nggak lagi ada berkubang dalam hal-hal yang lama urusannya dengan dosa, tapi yang baru itu sudah datang ketika kita hidup di dalam Tuhan Yesus sebagai ciptaan baru. Nah, ada satu kata yang mewakili ini, yaitu kata momen. Artinya gini, ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, adik-adik itu harus tahu itu ada satu momen di mana adik-adik tahu bahwa aku ini sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, itu momennya itu nggak bisa satu dengan yang lain, pasti berbeda. Pengalaman itu nggak sama. Jadi kalau bahasanya apakah aku sudah ketemu Tuhan Yesus, adik-adik yang bisa menjawab. Apakah aku sudah sungguh-sungguh ada di momen itu, bahwa aku ada di momen bahwa aku percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sungguh-sungguh itu adik-adik sendiri yang bisa jawab. Nah, momen ini yang adalah menjadikan kita ciptaan baru, sehingga kita punya langkah baru di dalam kehidupan. Nah, apa tandanya? Tadi cirinya, sekarang tandanya ya. Ini cirinya, ini tandanya. Apa tandanya? Yang pertama, orang yang tadi kalau kita sudah tahu bahwa ciri kita lahir baru itu kita berubah. Yang kedua, kalau tanda sudah kita lahir baru itu kita bertumbuh. Ya, bertumbuh itu adalah proses. Nggak ada bayi yang baru lahir tiba-tiba udah jadi gede. Nggak ada bayi yang baru lahir tiba-tiba udah jadi remaja. Ganteng-ganteng, cantik-cantik kayak saudara-saudara sekalian di sini, nggak ada. Nggak ada bayi yang baru lahir tiba-tiba nggak pernah belajar apapun itu bisa ngomong bahasa Inggris, nyanyi-nyanyi gitu ya, nggak ada. Semua adalah sesuatu yang namanya proses pertumbuhan. Nah, itu dilalui dengan tanda-tanda sebagai berikut orang-orang yang sudah lahir baru. Yang pertama adalah hidup dalam iman. Adik-adik nanti bisa cek ayatnya sendiri ya, masing-masing itu bisa dibuka. Silakan di 2 Korintus 5 ayat 7 nanti bisa dicek supaya KMI tidak dituduh sesat. Jadi silakan dicek sendiri ayatnya. Tanda sudah lahir yang pertama itu hidup dalam iman. Ini sekali lagi karena ini adalah proses, tanda sudah lahir baru itu adalah proses pertumbuhan. Kita hidup dalam iman juga adalah prosesnya, ada prosesnya. Nggak ada orang yang tiba-tiba sudah sempurna hidup di dalam imannya. Kayak ini ambil contoh misalnya Abraham. Abraham itu disebut bapak orang beriman. Tapi kalau adik-adik lihat cerita Abraham itu pernah dalam tanda petik seakan-akan
meragukan Tuhan karena dia berusaha, Tuhan sudah janjikan dia punya keturunan, melalui dia segala keturunan, segala bangsa akan menjadi berkat. Tapi Abraham itu ragu-ragu sehingga dia akhirnya mengambil pilihan sendiri, yaitu mengambil Hagar, budaknya Sarai menjadi istrinya, lalu punya keturunan yang lain bukan sesuai dengan janji Tuhan, bukan anak perjanjian yang daripada Tuhan. Jadi, tapi dia disebut bapak orang beriman. Karena hidup dalam iman itu adalah proses. Kadang-kadang mungkin kita tuh ragu apakah sungguh Tuhan itu benar-benar ada. Nah, adik-adik harus berjuang karena jangan pernah mendengarkan tipu muslihat iblis yang seringkali ada. Karena sekeliling kita, kepercayaan-kepercayaan di sekitar kita, nilai-nilai di sekitar kita, sharing orang-orang di sekitar kita, di sosial media dimanapun, itu belum tidak menjamin apakah kita bisa bertumbuh dalam iman. Artinya hidup dalam iman itu memang kadang-kadang tetap ada dalam proses, ada tantangannya sehingga adik-adik belajar untuk mempercayai Tuhan. Doanya belum dijawab-jawab. Itu adalah proses bertumbuh dalam hidup dalam iman. Nah, itu salah satu tanda orang yang sudah lahir baru, yaitu dia belajar. Dia terus bertumbuh dalam imannya, dia hidup di dalam imannya. Yang kedua, tanda sudah lahir baru itu hidup tidak sembrono. Baik dari pikiran, tidak sembrono itu artinya yang nggak ngikuti hawa nafsunya, baik dari pikiran, yang kedua perkataan, yang ketiga perbuatan. Gampang ya, kalau pikiran adik-adik tahu sendiri lah, apa sih yang selama ini kita khayalkan, apa yang selama ini kita ada di imajinasi atau pikiran kita, itu sekali lagi itu semua tetap adalah merupakan proses. Aku bisa gagal, bisa. Apakah kadang-kadang Kak Emi nggak punya pikiran jahat? Bisa. Kak Emi bersaksi di salah satu ibadah di gereja, Kak Emi bilang bahwa Kak Emi itu mau khotbah, tapi Kak Emi itu lihat Instagram, lihat sosial medianya orang, langsung pikirannya kami, orang ini ya gini. Belum apa-apa Kak Emi udah menghakimi orang itu. Pikiran Kak Emi tiba-tiba udah jahat. Pikiran Kak Emi tiba-tiba udah menghakimi orang. Nah, belajar memang orang tanda sudah lahir baru itu adalah proses bertumbuh, itu hidupnya nggak sembrono. Ketika udah tahu gitu, ya bertobat. Ketika udah pikirnya, maaf Kak Emi nggak tahu dengan adik-adik, tapi mungkin pikirnya jahat, langsung bertobat. Pikirnya jorok, atau pikirannya kotor, langsung bertobat. Minta Tuhan tolong, supaya kita hidup tidak sembrono. Karena itu penting, karena orang dengan kita tuh anak Tuhan dengan identitas baru, kelahiran baru itu membuat kita harus mengalami yang namanya proses pertumbuhan. Kalau kita membiarkan hidup kita itu sembrono, sembarangan, adik-adik bayangkan, kalau bayi kan dia ya, atau ya adik-adik, kalau bayi itu kan nangis, oe gitu, oh pipis, digantiin pampersnya, oh diganti pampersnya. Coba bayangkan sampai besar, seumur-umuran kalian, terus tiba-tiba mau pipis, masa masih oe, terus pipis sembarangan, atau mau tiba-tiba ngomong, oh aku mau bilet ya di sini aja aku lakukan, enggak kan? Kita kan hidup semakin besar, tahu bahwa hidup itu enggak sembrono, ada aturannya, ada yang harus dikerjakan. Kalau kita semakin besar, enggak sembarangan, enggak pipis sembarangan. Kita ngapain ya? Kita tahu tempatnya di toilet, kita harus berbuat indah sebagainya. Sama, proses tanda lahir baru itu kita dalam proses hidup yang tidak sembrono. Perkataan juga gitu. Dulu sebelum sungguh-sungguh ikut Tuhan, mau meso semua kebun binatang, termasuk semua yang beserta hutan-hutan dan sebagainya itu boleh disebutkan semua dengan gampang. Tapi waktu aku sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh, waktu aku percaya Tuhan sungguh-sungguh, perkataanku aku jaga. Karena aku nggak mau hidup sembrono, karena aku mau hidup menjadi berkat. Kalau dulunya suka komplain, ngeluh, negatif, ngomongannya negatif, sejak ikut Tuhan, percaya Tuhan sungguh-sungguh, hidupnya dijaga. Proses pertumbuhan ada, yaitu perkataannya dijaga. Perkataan yang positif, perkataan yang memuliakan Tuhan, perkataan iman, dan sebagainya. Perbuatannya apalagi. Tanda orang yang sudah lahir baru itu hidupnya tidak sembrono. Dia menjaga hidupnya. 2 Korintus 5:10. Yang terakhir yaitu tanda sudah lahir baru adalah hidup menjadi berkat. Kenapa? Kenapa kita harus hidup menjadi berkat? Tuhan tuh bilang karena hidup ketika kita sudah ditebus Tuhan Yesus, hidup kita bukanlah kita lagi. Tapi kita hidup untuk Tuhan. Saat kita hidup untuk Tuhan, kita hidup menjadi berkat buat orang lain. Supaya orang lain melihat Tuhan Yesus di dalam kita, dan orang itu juga boleh mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus dan mengalami kelahiran baru. Jadi hidup ini adalah hidup menjadi berkat.
Kalau adik-adik sadar, aku sudah percaya Tuhan Yesus, tapi apakah aku benar-benar hidup dalam iman? Aku sungguh-sungguh pegang imanku kepada Tuhan Yesus. Apakah hidupku nggak sembrono? Baik dari pikiranku, perkataanku, perbuatanku. Yang ketiga, apakah aku sudah hidup menjadi berkat? Orang lihat cara aku hidup, orang lihat gimana, teman-temanku lihat gimana aku di sekolah, guruku ngelihat gimana aku, dan semua orang di sekitarku, keluargaku lihat bagaimana aku, mereka melihat bahwa Tuhan Yesus ada di dalam aku. Ada satu kesaksian, yaitu sepupunya Kak Emi sendiri. Dulu sepupunya Kak Emi itu, Kak Emi kalau kasih tahu, ayo hidupnya sungguh-sungguh, apa ikut Tuhan sungguh-sungguh, dia selalu bilang ini, gak apa-apa C, yang penting aku percaya Tuhan Yesus, jadi tukang sapu surga ya nggak apa-apa. Dia itu bilang gitu. Maksudnya tuh nggak usah, kan di surga ada mahkota-mahkota, menjadi pokoknya ada kayak nanti terima mahkota, terima upah gitu. Dia bilang nggak apa-apa, aku cuma cukup jadi tukang sapu surga. Aku berdiri di gerbang, dekat gerbangnya surga aja, yang penting aku sama surga nggak apa-apa. Dia tuh dulu ngomongnya kayak gitu. Tapi waktu dia mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan Yesus, sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus, dia itu mengalami yang namanya pertumbuhan. Kalau sekarang ngomongnya lain, aku mau hidup jadi berkat, aku mau melakukan semua yang Tuhan Yesus mau aku lakukan. Semua yang jadi kesukaannya Tuhan Yesus aku mau lakukan. Bahkan dia sekarang bilang, kalau aku hidup, aku mau melayani Tuhan, orang lihat aku, orang harus lihat Tuhan Yesus. Tanda sudah lahir baru itu adalah pertumbuhan di mana hidup kita akan menjadi berkat untuk orang lain. Sekali lagi, karena proses pertumbuhan nggak mungkin semuanya sempurna, tiba-tiba ini nggak instan, semuanya tiba-tiba, sudah sungguh-sungguh dalam iman, hidupnya sudah benar-benar kudus, sudah jadi berkat, kalau kita hadir di mana-mana orang itu nggak semua gitu, semua adalah proses, karena ini adalah pertumbuhan. Kalau tadi itu cirinya, Kak Emi pakai kata ciri, sebenarnya ciri dan tanda kan sama aja ya, tapi ciri itu adalah proses berubah. Artinya ini itu langsung, nggak pakai bla bla bla, langsung berubah konteksnya. Yang kedua itu pertumbuhan itu adalah proses, butuh waktu, ada proses yang harus dilakukan. Yaitu sharing KMI kiranya menjadi berkat. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk cinta Tuhan buat kami. Kami sadar kami ini manusia berdosa, tapi Tuhan Yesus mau bertemu kami, Tuhan Yesus mau mencari dan menemukan kami. Jadi ini kami di hadapan Tuhan yang sudah menyerahkan hidup kami dan percaya sungguh-sungguh kepadamu. Izinkan kami untuk hidup dalam kelahiran baru, karena kami tahu kami mau tambah hari, tambah cinta Tuhan Yesus dan membenci dosa. Kami mau hidup takut akan Tuhan dan menjadi berkat, jauh daripada keinginan kami atas diri dan mengikuti keinginan daging, keinginan mata maupun hawa nafsu kami. Tuhan, pimpinlah kami Roh Kudus supaya kami terus jadi anak-anak Tuhan yang mengalami proses sampai waktunya nanti kami menghadap Tuhan Yesus, menghadap Engkau Tuhan, dan mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan dan katakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak CIA Tuhan, supaya di masa-masa remaja ini saatnya mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mengejar Engkau di dalam hidupnya, bahkan mengalami Tuhan secara pribadi setiap hari dalam hidup masing-masing. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa. Amin.